bikin video lagi karena belum tahu mau bikin topik apa. Oke, kemarin saya sedikit cerita tentang keadaan mesin saya, mesin mobil saya ya. Sekarang kita akan mengulik tentang kabel busi yang berkaitan dengan kabel busi. Apa saja yang kemarin saya alami sehingga saya harus mengganti kabel busi. Jadi begini, kemarin itu saya sharing-sharing di grup Starlight Kota yang ada di Facebook itu, gimana sih cara setting karburasi yang benar, dan gimana sih cara nyetel angin-angin dan lain sebagainya. Jadi saya sudah mendapat jawaban dari Mas siapa kemarin saya lupa. Terima kasih atas petuah-petuahnya. Jadi di channel ini, di channel Starlight is Fun ini, kita saling belajar ya tentang kendala-kendala apa saja yang kita alami di kendaraan kesayangan kita agar bisa dipakai harian, jarak jauh, tanpa ada kendala apapun yang berarti. Syukur-syukur tidak ada kendala apa-apa. Soalnya Starlight saya ini sering juga saya pakai untuk harian, seperti motor ya, karena saya nggak punya motor di rumah. Ada motor satu dipakai kerja istri saya dan saya harus menggunakan roda 4. Rutinitas kendaraan saya itu kalau pagi buat ngantar sekolah, dan hampir sebulan sekali pasti perjalanan Gunung Kidul Rembang, pasti itu. Kadang seminggu sekali kita main-main ke Jawa Timur, ke Semarang dan lain sebagainya. Walaupun kendaraan tua, kita rawat selayaknya mobil muda dan semoga bisa seenak mobil muda, kan gitu kita. Soalnya Starlight itu juga irit dan lain sebagainya. Untuk performa mobil saya kemarin itu sebelum saya ganti kabel busi, jadi masalahnya itu saya setting di karbu udah oke, udah bisa, udah enak. Untuk nanti tutorialnya untuk setel karbu akan saya demonstrasikan di lain waktu ya. Jadi untuk setel karbu, angin-anginnya bagaimana dan lain sebagainya nanti akan saya demokan. Jadi sekarang untuk masalah di kabel businya aja dulu. Sebelum saya ganti kabel busi, jadi mobil itu setelan karbu menurut saya sudah bagus. Mesin sudah anteng, nggak ada goyang sama sekali yang berarti. Jadi mesin udah enak. Kemarin kan sebelum saya setting-setting dan sebagainya itu mesin tuh goyang. Walaupun engine mounting sudah saya rubah, saya ganti baru semuanya, tapi mesin tetap goyang. Setelah saya setel karbu menurut saya sudah maksimal, ternyata masih ada kendala. Jadi mobil itu tidak sehalus yang saya harapkan. Kadang itu mesin kayak busi mati satu, tapi tidak separah busi mati satu. Jadi gimana ya, kayak ada jeda gitu. Jadi kita dengerin di suara knalpot tuh kayak ada jeda. Nah, harusnya kan gitu ya mungkin. Jadi ada kayak berbet, tapi tidak berbet sih menurut saya. Ya pokoknya ada keganjilan lah. Soalnya kan kalau Starlight kan sekernya 4, harusnya itu iramanya itu enak gitu loh. Anggap aja ZX 125 yang seker 4 itu. Jadi suaranya itu harusnya itu enak menurut saya, tapi kok ada ganjil atau gimana. Setelah saya cek, memang kabel businya saya itu ada digigit tikus atau apa mungkin ya. Tapi itu nggak bocor, tapi kok kayak gini, apa mungkin. Jadi saya waktu itu masih cari tahu apanya ini. Terus saya cek di Delco itu kan ada vakumnya, itu vakum apa namanya, untuk, kalau pengertian saya itu untuk speed atas, speed up. Jadi timing platina itu saat kita injak gas itu platina akan ditarik ke top. Nah kayak gitu. Jadi untuk menambah tenaga saat piston lebih top baru percik api, itu tenaga akan lebih powerful dan kemungkinan bensin juga
lebih irit, soalnya tenaga kan enak. Nah, kayak gitu. Tapi nanti resikonya kalau kita topnya terlalu top, itu untuk starter awalnya itu yang berat. Soalnya dia harus kepacu ke top, sebelum timing top udah direcikin api. Jadi berat untuk menuju topnya berat. Sebelum top udah ditembak sama api gitu. Ini ya teman-teman ya, kabel busi saya yang kemarin. Nah, jadi kabel busi saya kemarin tuh masih bagus, tapi ini digerogotin sama tikus. Duh, nggak kelihatan, nggak bisa fokus kamera depan soalnya. Susah fokusnya malam juga. Ini digerogotin tikus, tapi nggak sampai kabel dalamnya. Masih bagus, menurut saya ini masih bagus, nggak ada yang pecah-pecah atau apa, nggak ada. Terus kemarin mau saya belikan yang racing, tapi harganya mahal. Lebih baik saya gunakan untuk yang lain, untuk perbaikan-perbaikan yang lain gitu. Jadi saya belikan merek ini. Apa ini? Saiwa. Saya lihat di channel-channel YouTube teman-teman kita itu yang di Star itu banyak yang pakai ini. Reviewnya juga bagus. Jadi saya kemarin beli ini, ternyata saya pakai ini. Alhamdulillah ada perubahan. Lebih enak. Jadi stasionernya itu lebih indah. Suaranya lebih merdu gitu, lebih enak. Jadi masalahnya kemarin tuh ada di kabel busi. Jadi untuk teman-teman yang setting karbunya sudah dibenerin ke bengkel, kesana kesini, sebelum bongkar sampai mesin atau apa, mohon dicek dulu itu kabel busi dan businya. Soalnya saya pernah kejadian tuh punya mobil teman saya lah, bukan saya juga pernah juga, tapi yang lebih parah punya teman saya. Nah, punya teman saya itu kayak begitu juga. Masuk bengkel udah di setel platina, udah di setel karbu, masih aja susah, masih aja bunyi gelitik dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika dimasukin ke bengkel lagi dan itu minta diturunin mesin, dicek semua mesin masih bagus. Ternyata udah dinaikin lagi, keadaan mesin masih sama, masih bunyi gelitik dan lain sebagainya. Terus suara mesin tuh nggak rata kayak gitu. Karbu juga masih bagus. Datang ke tempatnya saya, coba ganti kabel busimu udah agak retak-retak ini ya, bilang kayak gitu. Soalnya saya cek itu satu persatu masih keluar percikan api semua, bunga apinya masih keluar semua, masih bagus sih. Tapi untuk timing yang RPM tinggi saya kurang tahu, soalnya kan piston tuh kan geraknya kan cepet ya, untuk mercikin api kan dia butuh RPM tinggi. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan 1 detik itu 1 kali percikan, kan nggak mungkin kan. Jadi kayak gitu, mungkin dia untuk hambatannya udah gimana saya juga kurang tahu. Setelah diganti sama kabel busi sama mereknya ini juga, Saiwa, langsung enak. Dia nurunin mesin tuh habis berapa kemarin tuh, 1,5 jutaan lebih. Dia beli ini nggak ada 100.000, mesinnya udah bagus. Jadi untuk teman-teman sebelum ganti yang lainnya, tolong dicek dulu kabel busi. Jadi yang utama itu kita cek businya masih bagus enggak, hitam enggak, atau nguning enggak. Jadi kabel yang kita harus cek itu businya dulu. Kalau businya kuning itu bagus, bagus di pengapian. Jadi kita cek dulu di businya. Kalau businya basah, mungkin setelannya karbu yang keborosan. Terus nanti kita cek lagi kabel businya gimana. Terus kita cek lagi untuk vakum delconya. Vakum delco itu juga pengaruh banget. Ya, saya tuh vakum delconya udah mati. Dan kemarin saya cek juga di jalur yang di karbu vakum delco itu buntu. Saya korek-korek ternyata nggak bisa. Nah, jadi teman-teman kalau yang tahu cara ngoreknya gimana biar bisa ngisep udara lagi, mohon saya dikasih tahu biar mobil saya sempurna lagi, biar enak lagi begitu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau mungkin teman-teman bisa bantu di kolom
komentar saya, ngasih tahu cara-caranya, atau mungkin ada pengalaman yang seperti saya tapi masalahnya beda, bisa di-sharing-sharing sih, di-sharing-sharing juga ya. Jadi saya juga bisa ada pengalaman. Soalnya mobil saya kan sering saya pakai luar kota terus, jadi nanti kalau ada problem, saya nggak repot-repot nyusahin teman-teman yang ada di Starlet. Mohon maaf. Jadi nanti bisa saya kondisikan sendiri, atau nanti mungkin teman-teman yang ada melintas di daerah saya juga bisa bantu kondisiin kayak gitu. Jadi kita saling bantu, saling sharing. Untuk apa ya, untuk setting karbunya di lain waktu akan saya bocorkan atau akan saya kasih tahu caranya sepemahaman saya ya. Saya bukan maksud mau gurui atau gimana, sepaham saya ya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang lebih paham tentang karburator atau fungsi-fungsi dari karburator itu sendiri, bisa langsung tulis di komentar saya. Nanti akan saya coba saya aplikasikan di mobil saya, gimana jadinya nanti akan saya buatkan video juga. Atau mungkin teman-teman yang punya YouTube dan sudah mengupload video cara yang benar, mohon saya dikasih linknya. Jadi kita bisa saling belajar, saling subscribe gitu, untuk meningkatkan channel kita. Jadi saya juga minta bantuannya untuk di subscribe, disebarkan untuk video-video saya, biar bisa jadi pelajaran buat kita semua. Apalagi yang mau ditanyakan ya, apalagi saya udah bingung. Oke, cukup sampai situ saja malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon dukungannya untuk subscribe dan like-nya. Kalau channel ini memang bermanfaat dan layak untuk dibagikan ke teman-teman Starlet, monggo. Atau mungkin teman-teman yang lain yang punya mobil-mobil tua yang sejenis dengan Starlet Kota EP70 1000 cc, mungkin bisa dikonsultasikan juga. Oh iya teman-teman, saya mau tanya juga di akhir video ini ya, sebelum saya tutup. Untuk persamaan tutup delco untuk Starlet itu persamaannya, persamaan punya apa ya, mungkin atau Kijang 4K atau 5K atau Cherry gitu. Soalnya di rotor saya juga itu sudah mulai korosi ya, atau biasa disebut ngupil ya, tapi belum terlalu parah. Saya mau ganti yang baru biar enak aja, soalnya siapa tahu ada, sekarang kan udah zamannya kayak rotor pacol lah atau apa itu, atau sabit lah atau apa itu. Ini nanti bisa dikasih tahu saya, atau mungkin yang tahu link online-nya di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya mohon sekali biar mobil saya lebih enak lagi. Jadi saya mohon kasih tahu untuk delconya yang cocok. Tutup delconya ya, tutup rotor itu yang cocok itu substitusinya itu apa. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga rezeki kalian diberi kelancaran dan diberi kesehatan. Dan jangan lupa untuk subscribe. Starlet is fun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.